kita ternina-bobokkan oleh imperialisme kolonialisme yang menghamparkan lapangan pekerjaan, yang menghamparkan perkebunan, yang menghamparkan areal persawahan, yang menghamparkan areal-areal irigasi, yang menghamparkan areal bendungan. Tetapi mereka mengisi gedung sate ini, mereka mengisi gedung-gedung indah dan mewah di seluruh Nusantara. Tetapi gedung-gedung itu hanya memiliki hak mereka untuk melakukan pengelolaan keuangan, untuk melakukan pengelolaan kekuasaan, di mana seluruh hasil kekayaannya dinikmati oleh mereka dan dikirimkan ke negerinya, dan kemudian rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dengan gaji yang terbatas. Dan beberapa orang Indonesia yang tunduk menjadi kaki tangannya, menikmati sebagian kekuasaannya, bahkan menikmati uang-uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja Indonesia yang lapar, yang hitam kelam terbakar, yang disebutnya sebagai rodi. Mereka mengambil hak-hak mereka dan dinikmati oleh mereka yang hari itu berkongsi dengan kolonialisme. Cara mereka merampok tanah kita kan dengan cara seperti itu, dengan cara mewakilkan nilainya dengan kertas. Nah, begitu kalau orang itu SDM-nya kurang ini, atau katakan SDM-nya bagus tapi terkondisi sama situasi yang sulit, ya akan gampang dimakan tanahnya. Akhirnya sertifikat tanah itu dikumpulkan di adat akhirnya. Adat yang pegang sertifikatnya. Jadi nggak bisa dibawa ke bank. Sebelumnya ya dibawa oleh masyarakat masing-masing. Emang nggak ada ya aturan yang misalnya tanah adat yang ada bangunan kunonya, yang ada hubungannya sama sejarah, budaya, tradisi, terus itu dijadikan semacam purba. Cagar budaya ya. Itu kan lebih dari 50 tahun itu udah jadi objek potensi cagar budaya. Lah yang di Toraja kan lebih tua. Makanya kan Kementerian Kebudayaan nganggap budaya itu untuk dijual, dijadiin aset komoditas, bukan untuk dihidupkan nilai-nilainya gitu itu. Jadi bukan penjajah kita lah, bukan pemerintah bangsa, tapi sebagai komoditas. Kalau itu mah ya menuju ini selamat datang menuju bangsa jahiliyah. Selamat datang di penjajahan baru. Ini kan tes ombak sebenarnya. Bener. Kalau yang Toraja aja 300 tahun bisa dihabisin, apalagi yang lain gitu. Ya benar, tes ombak, benar. Iya. Karena sering sekali dihukum negara itu dia banyak punya duit, malah dia terbebas. Di adat juga dia bebas gitu. Di negara aja dia tidak kena apa-apa gitu loh. Iya, karena negara kita sedang menjajah masyarakat adat. Iya. Jadi sebenarnya pemilik negara itu adat gitu, masyarakat aslinya gitu. Ya harusnya kan bersumber dari itu. Iya. Bersumber dari kelompok adat kan. Karena persatuan diawali dari kelompok adat. Iya, jadi karena sekarang tuh kebalik, jadi bukan kebalik, meneruskan feodalisme zaman dulu gitu. Dulu kan dijajah sama Belanda, sekarang cuma diganti aja oleh pemerintah, oligarkinya sama sembilan naganya, kapitalisnya gitu. Sedangkan Indonesia sendiri ya udah dihabisin aja di lupa rasa. Itu yang harus jadi concern. Ya gitu. Concern untuk merubah regulasi kalau mengenai tanah dan agraria ini. Makanya kan yang kedaulatan rakyat itu gak ada saat ini. Rakyat itu harusnya jadi sebagai pemilik negara, pemerintah sebagai pesuruhnya, abdi negara pemerintah itu. Tapi kebalik. Nah, kesalahan pemberian nama juga pemerintah. Ya, kesalahan pemberian nama juga pemerintah itu kan jadi tukang merintah, government.
govern, mengatur atau memerintah ya main gitu. Pikiran dikira jadi pemerintah. Harusnya kan pamong praja. Dharma sesak dia dengar aturan. Nah itu kan penjajahan melalui bahasa juga gitu, manipulasi gitu. Iya, apalagi government dikuasai oleh oligarki. Terus saya berpikir gitu ya, pasal 33 kita yang ayat berapa ketiga ya, yang bumi dan air kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan gitu kan. Nah, saya berpikir ya, kalau itu pasal 33 kita bikin jadi bunyinya seperti hukum alam, ini bunyinya jadi berubah ya, bumi, air, dan bukan kekayaan alam. Begitu kita bilang kekayaan alam, kalau kita lihat bangsa-bangsa lain banyak yang alamnya nggak kaya tapi sejahtera. Ya. Nah, lalu secara subconscious mind, psikologis, begitu kekayaan alam, kita ini cuma ada dua ininya motivasinya. Kita jadi males karena kita anggap negara kita kaya, atau kita jadi greedy karena negara kita kaya. Gitu. Nah, kalau renungan saya itu ya, bumi, air, dan bukan kekayaan alam, tapi seluruh kehidupan. Karena tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam itu kehidupan ya, bukan untuk dikuasai negara. Kalau ini kan dikuasai oleh negara. Sampai situ dulu setuju nggak? Setuju, bro. Atau bisa juga diganti terminologinya dengan potensi. Kalau potensi itu kan berarti dia bisa menjadi apa namanya, sesuatu yang kita develop untuk supaya optimal potensinya, bukan jadi sesuatu komoditas gitu. Ya kalau kekayaan tuh kayak udah given, tapi kalau potensi ada sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu kan maksudnya. Butuh butuh daya cipta, bukan greed. Jadi dia lebih, kalau yang undang-undang lama itu dia lebih eksploitatif gitu loh. Padahal itu dianggap pasal kojo kan, betul nggak? Selalu kan untuk ekonomi ke situ kan. Saya udah pikir-pikir ya, kalau dikuasai oleh negara, lalu level kesadarannya seperti ini, ya terjadilah kayak malapetaka kemarin kan. Mental pemerintahnya gitu. Jadi seharusnya bukan dikuasai oleh negara, tapi untuk dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan utuh kepada generasi yang akan datang. Nah, kalau itu begitu, pertanyaannya, negara kita jadi miskin dong kalau gitu. Kan begitu kan? Ya, iya, orang negara kita ini sekarang dikelola sama manusia-manusia yang mentalnya miskin, mental kere. Ya kalau misalnya dia nggak dikuasai oleh negara, tapi wajib untuk dijaga, harus dijaga. Kayak kita punya potensi emasnya tuh diambil Cina, diambil apa, dirawat, diwariskan dalam keadaan utuh. Nah, kalau dalam keadaan utuh kepada generasi yang akan datang, kita bisa jadi kaya nggak? Karena mentalitas pemimpin kita, presiden kita kan kaya, punya emas dari sini sampai sini, segala macam, kan gitu. Ininya apa? Aktivasinya. Karena di potensi, tapi ini udah ada gitu. Potensi apa? Wah, kita terus eksploitasi. Eksploitasi, kan? Iya. Tapi kalau dibilang bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga, dirawat, dan diwariskan, dijaga, dirawat, dan diwariskan secara utuh loh. Nah, benar, Prof. Jadi pasal 33 itu model penguasaan negara itu sebagai pemilik loh. Ada konsesi besar, semua dikasih konsesi berapa 20.000 hektar. Lalu apa? Ekstraksinya terhadap sumber daya alam itu cepat. Itu kan hukum imperial, bro. Dimana dulu sampai sekarang kerajaan-kerajaan itu kan dia posisinya seperti tuan tanah. Sama sih di Jogja pun. Sama. Bahkan kita ini lihat kan sama. Mungkin
kita harus berani gitu ya, kali ke Mahkamah Konstitusi atau gimana, kasih apa diskursus-diskursus kayak gini. Kalau Karena menurut saya ini harusnya mulai dia masuk ke kurikulum. Jadi mulai dari anak usia sekolah itu udah dapat pengertian ini di otaknya, Prof. nah kemarin kan si siapa Luluk Sumiarso di apa di forum kemarin tuh sastra, dia kan sama Fadlizon dekat ya, masukin kurikulum gitu ya. Sedangkan pasal 33 jujur aja dianggap sakral nggak tuh? Dianggap sakral kan? Iya. Jadi model pasal 33 itu, ini kritik saya sama pasal 33 itu kan. Negara sebagai penguasa, dia bilang pemilik, gue yang bagi-bagi konsesi, dapat konsesi besar keluarganya. Lalu pengapa eksploitasi itu cepat. Uang masuk besar, uang yang masuk besar kan? Uang yang masuk besar, kalau uang masuknya besar dan sistem itu pasti bocor. Dan kerusakannya jangka panjang. Jadi hasilnya pasal 33 kita ini, kenapa kita nggak pernah kaya dan sejahtera dan makmur? Karena kayanya hanya di atas kertas. Miskin di lapangan. Konflik sosial ada di mana-mana. Biaya ekologisnya mahal. Ya. Kalau dulu tuh bahasanya kalau nggak salah pamong praja. Sekarang pamong praja dikerdilkan hanya sebatas satpol pp gitu, satuan polisi pamong praja. Pamong prajanya sendiri nggak dipakai gitu namanya sebagai abdi negara tuh, sebagai pengelola negara tuh. Ya. Karena Ya itu Bro Dharma Ya, yang jelasin sengaja. tentang kecerdasan karena linguistiknya. Itu karena sengaja memang. karena kata-kata dengan sudut pandang itu sangat erat hubungannya tuh, nggak bisa dipisahin. Ketika tadi aja contohnya, ketika kata negara dikonotasikan dengan kata pemerintah, dengan pengelolanya, itu aja udah bikin persepsi jadi beda gitu. Tadi kan Prof sempat bilang tuh eh, sumber daya alam dikuasai cukong-cukong perusahaan-perusahaan besar. Negara cuma dapat sisanya. Ya memang negara cuma dapat sisanya. Tapi kan si pemerintah dapat komisinya, si pengelola. Bawah Eh, tangan. iya, si pengelola dapat komisinya, pengelola yang kaya gitu. Sedangkan negara miskin. Ah, Ya. Karena sistem perekonomian dan pendidikannya itu dari barat yang memang ke kapitalisme gitu untuk eksploitasi. Makanya kan kenapa sistem pendidikan kita ternyata hanya menghasilkan buruh, budak, pegawai gitu kan. Bukan karena etnosains kita nggak dipakai, pengetahuan lokal kita nggak dipakai. Sehingga ya kita dijajah dari pengetahuan pun juga kita dijajah dari filsafatnya, dari politiknya, ekonominya, kita dijajah itu. Perkawinan betul. dari imperialism, kapitalisme, dan religiusism itu melahirkan raksasa rakus yang gila, ngeri. Saya tuh yang kayak gitu-gitu ya. Kalau dengar kesaksian dari teman-teman dia ada gitu. Tapi kenapa waktu Belanda menjajah kita nggak gituin aja? Kenapa nggak bisa dijajah 350 tahun kita? Santet aja Oh, semuanya. gini, Itu Bro. kalah sama pecah belah. Bukan cuma itu, Pak Edi. Tua-tua kita udah tahu bahwa alam semesta ini, ya tadi hukum perubahan itu. Alam semesta ini punya siklus, gitu. Dan eh, kita ini bangsa, salah satu bangsa yang paling dimanja sama alam, gitu, sama lingkungan kita, gitu. Apa-apa ada, apa-apa tersedia. Tanpa kita mengalami ini penderitaan seperti yang sekarang ini, kita akan jadi manusia yang lemah. Sama lah kayak yang terjadi sama orang-orang Eropa, orang Amerika zaman sekarang nih. Saya punya banyak teman dari Eropa, dari Amerika, yang ketemu langsung maupun yang di online, di sosial media. Waktu mereka cerita sama saya tentang pengalaman hidupnya, mereka mengalami depresi berat, harus terapi begini, bla 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 bla. Terus saya tanya, kamu
sampai harus terapi keluar uang banyak begitu sampai sedepresi itu penyebabnya apa? Dia ceritain lah penyebabnya. Dalam hati saya, ya ampun, aku loh ngalami yang lebih berat dari kamu, tapi aku nggak segitunya, nggak apa? Ini boleh bukan? Boleh bukan? Ya boleh. Orang pokoknya rata-rata orang Eropa itu begitu. Nah, kenapa? Karena setelah mereka berhasil menginvasi banyak bangsa. Tujuan dari invasi itu kan untuk memakmurkan dan mempermudah hidup bangsa mereka kan gitu. Ya mereka berhasil merampok bangsa lain untuk memakmurkan bangsa mereka sendiri dan membuat generasinya makmur, hidupnya makin mudah, makin dimanjakan gitu. Begitu mereka makin manja, kena masalah dikit aja depresi. Samalah kalau kita punya anak tuh. Coba aja eksperimen. Satu anak kalau minta apa-apa turutin, satu anak kalau minta apa-apa suruh berjuang dulu. Nanti mana yang gampang stres? Yang gampang stres kan yang kalau minta apa-apa diturutin. Jadi sebenarnya dengan adanya kolonial, dengan adanya penjajahan, itu mereka berjasa juga sama kita karena membuat kita tough lagi gitu. Kalau enggak, saya sekarang udah jadi generasi yang istilahnya baru kehilangan dompet aja saya udah harus datang ke psikiater. Psikolog, harus terapi saya. Atau cerai aja saya udah langsung masuk rumah sakit jiwa. Maka kesadaran itu tumbuh. Lahirlah gerakan Budi Utomo. Lahirlah gerakan Sumpah Pemuda. Dan seluruh gerakan itu dimulai dengan sebuah kesadaran. Dan hilangnya rasa takut pada dirinya. Bahwa kita adalah pemilik hak dari negeri ini.